Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. We will present about assessing speaking skill. The member of the group is Anis Widowati Niti Sastra, Rahma Aulia, Susila Yunia, and Mia Rosanti Putri. The content of assessing speaking skill is micro and macro skills, intensive speaking, responsive speaking, interactive speaking, and extensive speaking. But remember that speaking cannot be assessed without listening. Assessing speaking is always done through the filter of language. Speaking is productive skills, but normally you cannot produce without going something in first. You cannot answer a question alright without getting some type of listening as well, so speaking, generally speaking, cannot be assessed without listening. You are getting to respond to something they got to know before they can respond. The production of the sound that they need to make, so just like before, when we were speaking about listening, we have got the better skill level. So, we have to listening what they speak to give assessment. Kemudian ada micro dan macro skill. Micro is producing the smaller chunks of language such as phonemes, morphemes, words, collocation, and phrasal unit. And then macro skill is the speaker focus on the large elements like fluency, discourse, function, cohesion, style, nonverbal communication, and strategic option. Yang pertama kita bahas di sini adalah micro skill. There are several objectives in micro skill of speaking. Yang pertama yaitu produce English stress pattern, and then produce richest forms of words and phrases, use an adequate number of lexical words, produce fluent speech, use grammatical word classes, produce speech in natural constituencies, and the last is use cohesive device. The next is macro skill. The first point is appropriately accomplish communicative function according to situation, participant, and goals. Second, use appropriate sociolinguistic features in face-to-face conversation. And then, convey link and connection between events and communication. Then, convey non-verbal cues along with verbal language. And the last is develop and use a battery of speaking strategies. Okay, I will explain to you about intensive speaking. Intensive speaking requires students to produce short stretch of oral language demonstrating grammatical, frasa, lexical, or phonological relationship. Jadi, intensive speaking digunakan dalam konteks penilaian, yaitu untuk menghasilkan bahasa lisan yang pendek. Ini dirancang untuk menunjukkan kompetensi dalam hubungan gramatikal, frasa, dan fonologis seperti intonasi, ritme. Example of intensive assessment tasks include contoh dari penilaian intensive speaking antara lain directed response tasks, reading aloud, sentence completion atau penyelesaian kalimat, picture cut text, dan translation. Okay, directed response tasks.
The administrator alleges a particular grammatical form or a transformation of a tenses, but they do require minimal processing of meaning in order to produce the correct grammatical output. Jadi, dalam directed response task, guru itu akan mengucapkan bentuk grammar tertentu yang nantinya itu harus direspon oleh siswa atau test taker. Cara ini sebenarnya kurang komunikatif karena lebih fokus kepada grammar form, tetapi assessment ini, directed response text ini sangat dibutuhkan karena agar siswa ini bisa menggunakan grammar yang benar. Next, reading aloud. Teacher listen to a recording and evaluate the students in a series of phonological factor and fluency. Jadi, dalam reading aloud ini, guru mendengarkan rekaman dan juga mengevaluasi siswa dalam faktor fonologi seperti ritme, intonasi, kefasihan juga, serta pronunciation. Jadi reading aloud ini lebih fokus kepada test taker oral production, suara asli dari test taker atau siswa. Ada beberapa variasi dari reading aloud. Some variation of these tasks are reading a script dialogue with someone else. Jadi ada membaca skrip dialog dengan orang lain. Seperti contoh, "Hey Nai, what are you doing?" "Hey Din, I'm checking my homework." "What homework are you checking?" "It's English." Contoh skrip dialog dengan orang lain. Ada juga reading sentence containing minimal pairs. Kalimat reading yang ada minimal pairs-nya. Minimal pairs adalah dua kata yang diucapkan hampir dengan cara yang sama, tetapi memiliki satu suara yang membuatnya berbeda. Minimal pairs ini bunyinya itu bisa berupa vokal atau konsonan. For example, look at this poem. Di sini ada puisi. "We live beat the mud, warm and snug and fat, but one who and that was the cat." Mud, fat, that, cat termasuk minimal pairs. Dua kata yang diucapkan hampir dengan cara yang sama, tapi memiliki satu suara yang membedakannya. Next, ada reading information from table chart. Jadi ada membaca informasi dari tabel. Contohnya, the table above can be read. In January, the highest temperature is average 30 and the lowest temperature is average 19. Okay. Next, sentence completion. Students read through the dialogue so they can think about proper lines to fill in. The teacher produce one part orally and the students respond. Jadi dalam sentence completion ini, siswa diminta untuk membaca dialog dua anak dan percakapan salah satu dari mereka itu sudah dihilangkan. Tugas siswa itu untuk melengkapi dialog yang dihilang itu agar dialognya itu bisa dimengerti. Jadi siswa harus memilih kata atau kalimat yang benar agar keseluruhan dialognya itu nyambung dan juga bisa dimengerti. For example, di sini ada percakapan antara dokter dan juga pasien, dan titik-titik ini tuh diisi dengan respon dari test takers atau pasien. Next, ada picture cut text atau kemampuan untuk mendeskripsikan gambar. Jadi metode ini efektif untuk merangsang respon berbicara dari siswa. Picture cut text ini, guru memberikan gambar dengan beberapa petunjuk, kemudian siswa itu menunjuk ke gambar tersebut untuk menjawab, untuk memberikan jawaban, atau guru itu juga bisa menunjuk siswa untuk menyebutkan jawabannya secara lisan. Ada beberapa jenis dari picture cut text ini. Yang pertama ada picture cut elicitation of minimal pairs. Jadi ada gambar isyarat memunculkan minimal pairs, yaitu dengan guru menunjuk ke setiap gambar secara seri dengan menggunakan pertanyaan "What is this?" dengan menggunakan pertanyaan "Apa ini?" Seperti itu. Selanjutnya ada
Picture catalysis of comparative, yaitu dengan perbandingan, yaitu gambar isyarat memunculkan perbandingan, menggunakan bentuk perbandingan untuk membandingkan beberapa objek dalam gambar. Jadi dalam gambar ada banyak objek dan diperbandingkan. Lalu ada picture catalysis of future tense. Jadi gambar isyarat memunculkan masa depan, yaitu dengan menggunakan bentuk pertanyaan future tense. Selanjutnya ada picture catalysis of nouns, negative response, number and location. Jadi gambar isyarat memunculkan dari kata benda, respon negatif, jumlah dan lokasi, seperti gambar direction. Di sini guru menunjuk ke gambar, lalu siswa itu menjawab dengan menyebutkan gambar tersebut. Lalu ada yang terakhir, picture catalysis of response and description. Jadi di sini guru itu menunjuk di sini tuh gambar isyarat memunculkan tanggapan dan deskripsi. Siswa itu menjelaskan tentang apa gambar itu. Dan yang terakhir itu ada translation atau terjemahan. Jadi kita meminta siswa untuk menjadi penerjemah. Siswa diberi kata atau kalimat lalu diminta untuk menerjemahkannya. Thank you. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsive speaking. Responsive speaking is a brief interaction with the other person by responding to something said by the other person in a limited way. Maksudnya, responsive speaking adalah interaksi singkat siswa atau peserta dengan lawan bicara dengan cara menanggapi sesuatu yang diucapkan oleh lawan bicara. Di dalam responsive speaking terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu question and answer. Yang kedua yaitu giving interaction and direction. Yang ketiga parafrase. Yang pertama yaitu question and answer. Di dalam question and answer ini terdapat 1 atau 2 pertanyaan sederhana yang bertujuan untuk mendapat respon yang tepat sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu giving instruction and direction. Di dalam giving instruction and direction, tekniknya sangat sederhana, yaitu administrator memberikan pertanyaan dan peserta tes menjawab. Penilaian di dalam giving instruction and direction terutama didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan tentang tata bahasa atau wacana lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu parafrase. Di dalam parafrase, peserta tes dituntut untuk mendengar atau membaca cerita pendek atau deskripsi 2-5 kalimat dan kemudian peserta dituntut untuk membuat parafrase cerita. The next material is interactive speaking. These texts require a long stretch of discussion and are typically more interpersonal in nature. In interactive, there are interview, role-play, discussion and conversation, and then games. So, interactive speaking is going to be an issue or a problem or something that has related to the learner. They'll be able to delve into greater detail. The conversation could also be joy. I will explain about interview. Michael Channel mengusulkan kerangka kerja untuk menguji kecakapan lisan dengan melakukan beberapa tahapan. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu warm up atau pemanasan. Pemanasan ini dilakukan selama kurang lebih 1-2 menit dengan melakukan pembicaraan kecil. Kemudian yang kedua ada level check. Level check ini pewawancara merangsang peserta tes untuk menanggapi pertanyaan. Tahap ini dapat memberikan gambaran pewawancara tentang apa yang ada dalam benak peserta tes. Contohnya seperti
menanyakan kabarnya seperti how are you, what's your name, what's country you're from, are you from. Dan yang ketiga ada prop. Oke. Yang prop itu metode untuk menggali sebuah informasi dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang bersifat lebih detail. Contoh dari pertanyaannya itu what will you be doing 10 years from now? Describe your home to me. Pertanyaan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada when done. When done itu adalah this final phase of the interview is ready. When done ini mencoba membuat peserta tes itu agar nyaman. Kita menanyakan seperti what are your plans for weekend, and apakah kamu nyaman dengan interview ini, seperti itu ya. Materi selanjutnya adalah role play. Role play is free to be somewhat creative in their linguistic output. In some versions, role play allows some rehearsal time so that students can map out what they are going to say. It also has the effect of lowering anxiety as students can, even for a few moments, take on the persona of someone other than themselves. Jadi role play ini itu memiliki efek menurunkan kekhawatiran yang terjadi pada siswa atau peserta interview. Selanjutnya ada discussion and conversation. Discussion may be a special appropriate text talk which elicit and observe such abilities. Topic nominates maintenance and termination, and clarifying question, purposing, comprehending signal, negotiation meaning, intonation patterns for pragmatic effect, kindness, eye contact, proximus, body language, politeness, and other social linguistic factor. Jadi diskusi ini secara tepat digunakan untuk mendapatkan dan mengobservasi kemampuan melalui hal-hal ini. Kemudian hal-hal yang tadi ya, yang seperti topik, nomination, maintenance, dan itu seterusnya. Bisa dilihat di bukunya. And then games. Games di sini itu ada seperti assessment games, Tankertoy games, crossword puzzle, information gap, sitting games. Assessment, the key is to specify a set of criteria and a reasonable, practical, and reliable scoring method. Kemudian yang terakhir adalah oral proficiency interview, or OP. In a series of the structured tasks, the OP is carefully designed to elicit pronunciation, fluency, and integrative ability, social linguistic, and cultural knowledge, grammar, and vocabulary. Yang selanjutnya adalah extensive speaking. Extensive speaking is similar to interactive speaking assessment in terms of length and complexity, but different in terms of effectivity. Jadi di sini extensive speaking itu hampir sama dengan interactive speaking assessment, tapi berbeda dalam hal interaksi antara test taker dan penilainya. Seperti pada contohnya di sini oral presentation and storytelling. Jadi di sini tidak ada interaksi antar people, antar manusia lainnya. In this case, there's not a lot of interaction with other people. It's still long, but it's just more of monologue. Jadi di sini lebih ke hal monolog sendiri. Kita berbicara sendiri. Kita menjelaskan dan kemudian tidak ada interaksi, hanya penilaian yang diberikan oleh penguji, seperti itu.
kita bahas pertama yaitu oral presentation. Oral presentation. The rules for effective assessment must be involved. Specific criterion, set appropriate tasks, elicit optimal output, establish practical, reliable scoring process. Dan yang terakhir, untuk oral presentation, for oral presentation, checklist or phrase is a common means of scoring or evaluation. The watch effect of such checklist can be enhanced by written comment from the teacher, a conference with the teacher, peer evaluation using the same form, and self-assessment. Jadi di sini terdapat beberapa aspek penilaian untuk mengkategorikan apakah test taker atau speaker itu termasuk excellent, good, fair, or poor. Jadi terdapat beberapa penilaian tersebut seperti konten yang disediakan apakah sesuai dengan yang sudah disediakan ataukah belum. Kemudian cara delivery dari test taker tersebut, apakah gesturnya sudah sesuai, kemudian tatap matanya apakah menuju kepada audiens atau pengujinya atau belum. Yang selanjutnya adalah picture cue storytelling. One of the most common techniques for eliciting oral production is through visual picture, photographs, diagrams, and charts. It considers a picture or a series of pictures as a stimulus for a longer story or description. Consider the following set of picture. Jadi gambar di sini itu berfungsi untuk menjadi stimulus dalam cerita atau deskripsi yang panjang. Kita harus menyesuaikan urutan atau sequence itu dengan gambar yang disajikan berdasarkan urutan waktunya, seperti yang bisa dilihat dari PPT ini, yaitu speaker menjelaskan berdasarkan apa yang dilihat dari gambar yang tersaji. Misalnya di sini jam 7. Jadi seperti seorang pria bangun pada pukul 7, kemudian dia mandi pada pukul 7:05, begitu seterusnya. Retelling a story to news events. Jadi di sini test taker hear or read story or news event that they are asked to retell. Jadi test taker di sini mendengar atau membaca story atau news events yang diminta untuk menjelaskan ulang. Jadi di sini disajikan beberapa story atau news event, kemudian test taker itu diminta untuk menceritakan ulang. Dan sebelum menceritakan ulang, test taker diminta untuk membaca atau mendengarkannya. Yang selanjutnya adalah the objectives in assigning is listening comprehension of the original to production of a number of oral discourse features like sequences and relationship of events, stress and emphasis patterns. Lalu kemudian fluently and interaction with the hearer. Jadi di sini kemampuan dalam listening itu sangat diperlukan untuk original production of a number of oral discourse. Saat kita speaking di sini, listening itu sangat dibutuhkan, seperti sequences and relationship of event. Jadi kita bisa menangkap urutan dan hubungan dari beberapa peristiwa. Kemudian apa sih hal yang ditekankan dalam story tersebut atau berita tersebut. Lalu kelancaran dan interaksi dengan pendengarnya.
Poin keempat yaitu translation of extended prose. The longer texts are presented for the test taker to read in the native language and then translate into English. These texts could come in many forms like dialogue, direction for assembly product, synopsis of story, etc. Jadi di sini test taker disediakan longer text yang itu dari bahasa native-nya, bahasa ibunya, kemudian ditranslate ke English. Ceritanya apa? Teksnya bisa berupa dialog, direction for assembly products, atau synopsis story. Dan keunggulan dari translation ini bisa mengontrol konten. Kita bisa mengontrol konten, urutan ceritanya, kemudian vocabulary and the grammatical and discourse features. Kemudian disadvantage, kekurangannya, the translation of longer text is highly special skill for which some individuals obtain post-baccalaureate degrees. Kemudian kriteria scoringnya should take into account not only the purpose of stimulating a translation but the possibility of errors that are unrelated to oral production activity. Jadi tidak hanya pada oral production tetapi pada translationnya yang mengacu pada akun maksudnya akun di sini tuh sesuai dengan teks yang disediakan tersebut. Seperti itu. Terima kasih.